Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa-siswi SMK Ponpes Manbalulu, siswa-siswi baru. Selamat datang, selamat bergabung di SMK Ponpes. Untuk materi hari ini kita akan memperkenalkan tentang kurikulum yang ada di SMK Ponpes Manbalulu. Dalam hal ini akan dibacakan oleh kurikulum SMK Ponpes Manbalulu, yaitu Bapak Sukirno. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon siswa-siswi SMK Ponpes Manbalulu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersosialisasi melalui moda daring. Saya atas nama kurikulum SMK Ponpes Manbalulu dengan nama Sukirno, ya kebetulan dipercaya di SMK Ponpes Manbalulu ini udah lumayan. Paling tidak tugas kurikulum atau wakasek bagian kurikulum, yaitu tentang mempersiapkan pembelajaran di SMK ini dari mulai masuk sampai dengan nanti di siswa dan siswi itu dinyatakan lulus dari SMK ini. Tentunya bagian kurikulum koordinasinya dengan kantor dinas pendidikan, atau kalau tingkat SMK-nya itu kantor cabang dinas wilayah 10 di Cirebon. Kebetulan SMK kita, SMK Ponpes Manbalulu, pada tahun 2021-2022 yaitu ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan, di mana dari sekian puluh banyak SMK di Kabupaten Cirebon, baik kota maupun kabupaten, hanya beberapa SMK yang dipilih sebagai SMK pusat keunggulan, di mana pusat keunggulan ini artinya nanti sekolah kita ini dicontoh oleh sekolah-sekolah lain sebagai sekolah percontohan bahwa sekolahnya layak untuk dicontoh dan lulusannya maupun proses pembelajarannya dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain yang tidak dinyatakan sebagai sekolah pusat keunggulan, di mana inti dari pusat keunggulan di sini yaitu proses pembelajarannya tidak 60% teori, tetapi 70% praktek. Bahkan prakteknya sendiri harus selaras dengan dunia kerja, dunia industri, di mana sekolah kita ini dari 4 kompetensi kalian ada desain komunikasi visual, yaitu dengan Radar Cirebonnya kerjasamanya, kemudian ada bisnis daring dan pemasaran kerjasama dengan Gragi Matahari, kemudian Jogja Supermarket. Jurusan yang ketiga ada teknik bisnis sepeda motor TBSM, ini bekerjasamanya dengan Honda. Kemudian satu lagi jurusan yaitu teknik kendaraan ringan otomotif yang bekerjasama dengan Daihatsu. Tentang prakteknya sendiri, karena sekolah kita ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan, yang terutama ini jurusan desain komunikasi visual yang ditunjuknya adalah sebagai keunggulan dari SMK kita ini, di mana dari mulai budaya kerja di dunia usaha itu akan diterapkan di SMK kita ini, dari mulai masuk proses sampai dengan meninggalkan ruangan pembelajaran maupun meninggalkan ruangan praktik di SMK Ponpes Manbalulu. Sebagai informasi bahwa
proses pembelajaran di SMK Ponpes Manggolulung, yaitu kalau tahun kemarin kita manfaatkan untuk praktek maupun teori pembelajarannya itu hanya 5 hari. Satu harinya di hari Sabtunya itu adalah untuk pengembangan diri, baik itu pramuka, OSIS, dan yang lainnya. Kemudian sekolah kita sebelumnya sudah ditetapkan sebagai sekolah Center of Excellence, artinya sekolah yang betul-betul akan dicontoh atau sebagai pusat perhatian bagi sekolah-sekolah yang lain, terutama untuk siswa-siswi baru, karena di sekolah kita ini berbeda jauh ya. Nanti akan dicontoh oleh sekolah-sekolah lain yang satu tingkat itu dengan jurusan yang sama. Contoh di SMK kita ini tentang desain komunikasi visualnya yang ditetapkan sebagai sekolah percontohan. Maka kebetulan bahwa sekolah kita ini hanya di sekolah kita jurusan desain komunikasi visual di Cirebon, kota maupun kabupaten itu belum ada. Tetapi dengan spektrum kurikulum yang terbaru, terutama tentang media-medianya itu akan dipelajari banyak, tentang dari mulai kamera HD besar, kemudian dengan kamera pot dan yang lainnya, bahkan untuk kelas produksinya sendiri, artinya praktik bahwa di sekolah itu harus memproduksi ya. Karena sebagai pusat keunggulan kita sudah punya ruangan sendiri untuk produksi untuk skala besar ya, bisa untuk melayani konsumen yang lebih besar maupun perorangan. Kita bisa dari mulai pembuatan jersey, pembuatan atribut segala macam, kemudian juga tentang studio foto, video syuting dan yang lainnya, itu untuk jurusan desain komunikasi visual. Nanti yang akan kita kembangkan di situ tentang produk yang akan kita hasilkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kira-kira mungkin seperti itu Pak Ajis dari visi kurikulum tentang sekilas pengetahuan tentang kurikulum di SMK. Kira-kira barangkali lebih detail bisa ditanyakan. Terima kasih Pak Sukirno yang sudah membahas tentang masalah kurikulum. Di sini agak menarik nih Pak Sukirno. Ada hal yang menarik yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak perihal pembelajaran di SMK Ponpes. Apalagi SMK Ponpes Manggolulung ini sudah dikategorikan sebagai SMK pusat keunggulan, tadi sudah dibicarakan. Pembelajarannya pun agak berbeda. Apakah itu nanti pembelajarannya itu disesuaikan dengan dunia industri, ya kan? Atau seperti apa Pak? Baik, karena sebagai pusat keunggulan dan selaras dengan industri, tentunya pembelajarannya juga harus ada pendamping dari industri sendiri. Dan kemudian dari sisi guru-gurunya kita sendiri sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk tahun sekarang ya. Ada profil pelajar Pancasila, tentunya akan selesai pelatihannya di akhir ataupun di awal bulan Agustus. Untuk pembelajaran yang berbasis industri, tentunya tadi bahwa seragam pun nanti kalau dari jurusan itu rekomendasi dari Dudinya harus ada logo industrinya, maka nanti akan kita sesuaikan. Tetapi minimal dari budaya kerjanya, proses kerjanya ketika produksi itu tentu akan melibatkan dunia industri dan dunia usaha. Sangat luar biasa berarti ya, sangat luar biasa, kemajuan sangat besar SMK Ponpes Manggolulung. Bagi siswa-siswi yang kelas 10 yang baru masuk, tidak usah berpikir yang seperti yang gambarannya tidak. Ayo kita bergabung di SMK Ponpes Manggolulung. Pembelajarannya pun sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Apalagi yang sudah dikatakan tadi Pak Sukirno sebagai wakil kepala kurikulum sendiri, pembelajaran itu berbasis kepada siswa.
yang notabene tadi yang sudah disebutkan adalah ada profil pelajar Pancasila. Tujuan profil pelajar Pancasila itu adalah mengembangkan bakat minat siswa. Jadi di sekolah itu diibaratkan bahwa tujuan siswa untuk ke sekolah ke SMK itu apa? Nah, kita akan dikembangkan kayak di situ pembelajarannya. Mungkin itu saja penjelasan dari Maka Kurikulum. Terima kasih atas waktunya, Pak Lo. Ya, kan? Nah, saya sebagai moderator, terima kasih atas waktunya. Selamat datang, selamat bergabung di SMK Ponpes Manggolulu. Semoga menjadi siswa yang berkarakter, semoga menjadi siswa yang berbudi luhur dan bersungguh-sungguh. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.